Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh aktivitas yang kita jalani diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lampau, admin kami pernah menyampaikan sesi untuk tanya uaha. Dalam konteks ini kita berdiskusi hal-hal yang mungkin kita bisa bincangkan dan mencari solusi dalam tuntunan syariat Islam. Tepatnya di kolom IG, di Instagram, akun Adi Hidayat Official. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan memungkinkan kita memulai diskusi kita di kesempatan kali ini. Baik, kita lihat ada apa saja yang kiranya bisa kita diskusikan. Saya langsung lihat ke IG-nya, teman-teman. Bismillah dari akun Asma Karimah. Bismillah Ustaz, saya telah terkena penyakit waswas selama 3 tahun lebih, entah waswas dalam taharah maupun salat. Bagaimanakah cara menyembuhkannya? Karena saya sudah ikhtiar untuk mengabaikan dan membaca Al-Quran, namun tak kunjung hilang. Apakah mesti pindah ke ruqyah? Syukran. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita bermohon kepada Allah dengan mengirimkan doa dan saling mendoakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan rahmat, ketentraman, kedamaian dan keberkahan baik kepada Anda yang bertanya pun demikian kepada kita semua yang menyimak dan belajar dari pertanyaan yang dimaksudkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentraman kepada jiwa dan menghilangkan segala jenis was-was yang dibisikkan oleh setan atau para setan yang terkutuk. Baik, setan seperti pernah kita kaji juga dalam beberapa kesempatan, khususnya saat kajian Mira ya. Ada beberapa turunan pembahasan saat masuk kepada pembahasan rukun yang kedua tentang iman kepada malaikat. Lawannya kita bahas bagaimana mempelajari tentang tindak tanduk setan, karakteristik setan. Karena menariknya malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, berbagai karakternya, kemudian juga support kebaikannya, bagaimana kita meneladaninya sampai mendekati karakteristik-karakteristik dan kemuliaan yang melekat pada malaikat itu. Sebaliknya, setan juga disebutkan sebanyak 88 kali dalam Al-Quran, gabungan antara singular dengan bentuk jamaknya. Di sini teman-teman sekalian, ada yang menarik bahwa dari karakteristik setan yang sering ditampilkan dalam menggoda kita, memberikan was-was dalam kehidupan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ada 9 jenis setan yang dipopulerkan oleh para ulama. Dan terkait dengan pertanyaan Anda ini, ada yang dikenal dengan nama walhan, sering juga dikenal dengan setan pembisik atau pemberi was-was dalam wudhu khususnya, atau segala yang bergantung kepada air sehingga dia memberikan bisikan-bisikan yang berpotensi bagi para manusia menghambur-hamburkan atau boros dalam menggunakan air. Dalam bahasa Arabnya itu tabdzir, orangnya disebut dengan mubadzir. Karena itulah orang-orang yang mubadzir menggunakan sesuatu yang sia-sia atau banyak menggunakan sesuatu yang tidak bermanfaat, yaitu disebut dengan orang-orang mubadzir. Dan menariknya Al-Quran menyifati orang-orang mubadzir ini dengan sifat teman karibnya setan atau dekat dengan setan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Dan para mubadzir itu orang yang menyia-nyiakan sesuatu, itu disebut oleh Al-Quran adalah sebagai kawan-kawannya atau dekat dengan bisikan-bisikan setan atau memenuhi godaan-godaan setan. Dalam wudhu ini terkadang setan memberikan was-was ya kepada kita yang berwudhu supaya lupa dalam keadaan berapa kali kita sudah membasuh. Kemudian bahkan ada orang yang sudah berwudhu bahkan diberikan was-was sehingga lupa bahwa dia telah berwudhu, sehingga berwudhu lagi, dan puncaknya adalah tidak mampu berhemat dalam menggunakan air atau boros dalam menggunakan air wudhu. Nah, bagaimana solusinya? Allah Subhanahu wa taala yang pertama memberikan kepada kita satu ajaran, satu petunjuk di Quran surah ke-23. Silahkan dicek ya, Al-Mu'minun di ayat ke-97 sampai dengan 98. Ya, di situ kita diajarkan bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dikala ingin mengerjakan sesuatu, terutama khususnya ketika